Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah termodinamika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Naf'il Aufari, NIM 1908066019 dari kelas pendidikan fisika 3A. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait prinsip kerja pemanas air atau nama lainnya dispenser. Pengertian dispenser. Dispenser adalah salah satu alat rumah tangga yang menggunakan listrik untuk dapat memanaskan elemen pemanas dan menjalankan mesin pendinginnya. Dispenser ada yang menggunakan prinsip kerja dengan elemen pemanas dan mesin pendingin atau kompresor. Nah, di sini saya juga sudah menyertakan gambar dari dispenser itu seperti apa gitu. Ya, saya kira dari teman-teman yang melihat video ini sudah sangat familiar ya dengan alat yang namanya dispenser itu. Karena alat ini merupakan alat yang sering ada di hampir tiap rumah. Karena alat ini sangat membantu sekali seperti itu. Dispenser atau tempat air minum adalah salah satu peralatan listrik atau elektronik yang di dalamnya terdapat heater sebagai komponen utamanya. Heater berfungsi untuk memanaskan air yang ada pada tabung penampung. Heater umumnya memiliki daya sekitar 200-300 watt. Heater dapat memanaskan air yang terdapat di dalam dispenser. Biasanya dispenser berisi 19 liter air yang ditempatkan pada sebuah galon. Biasanya dispenser digunakan untuk memasak air. Saat ini ada pula dispenser yang dapat memanaskan air maupun mendinginkan air. Dispenser yang dapat mendinginkan air tersebut menggunakan mesin pendingin yang dapat mendinginkan air. Atau nama lain dari mesin tersebut adalah kompresor. Seperti itu. Ini tadi sudah sempat disinggung juga ya di awal. Terkait prinsip kerja dispenser. Dispenser merupakan aplikasi dari hukum termodinamika pertama. Yang mana hukum termodinamika pertama berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat dirubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Dispenser merupakan energi listrik menjadi energi panas. Proses pemanasan air terjadi pada saat air masuk ke dalam tabung pemanas. Tabung pemanas merupakan tabung yang terbuat dari logam yang di sekitar tabung tersebut dikelilingi oleh elemen pemanas. Sehingga ketika air mengalir dari tampungan menuju tabung pemanas, sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memicu elemen pemanas untuk bekerja. Suhu tinggi yang dihasilkan elemen pemanas diserap oleh air yang suhunya lebih rendah. Setelah suhu air dalam tabung pemanas tinggi maksimal, sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memutuskan arus listrik pada elemen pemanas. Pada saat elemen panas menyala, lampu indikator pemanas menyala, dan pada saat elemen pemanas mati, lampu indikator pemanas mati. Seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya saya di sini menyertakan video yang saya ambil dari YouTube seperti itu. Ini penjelasannya lagi, pada tabung dispenser dipasang heater atau pemanas serta sensor suhu atau termostat yang berfungsi untuk membatasi kerja heater agar tidak bekerja terus-menerus, yang akan menimbulkan suhu air dalam tabung dispenser berlebihan. Karena apabila heater bekerja berlebih, heater akan panas dan bahkan heater tersebut akan terjadi kerusakan di dalamnya. Untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut, di heater dipasang termostat yang berguna untuk mengatur suhu. Ketika suhu air yang dipanaskan oleh heater mencapai suhu tertentu sehingga melebihi suhu kerja sensor atau termostat, maka sensor akan bekerja dan memutuskan arus yang mengalir ke heater. Dengan demikian, heater akan berhenti bekerja sehingga suhu air tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan. Bisa dilihat di lampu indikator dari warna merah akan berganti warna hijau. Ini ketika kita sering melihat dispenser, itu kan di bagian dispenser ada tuh yang kayak indikator warna. Nah, itu yang namanya itu dijelaskan di sini tadi itu. Indikator warna merah, hijau. Heater akan bekerja kembali manakala suhu air pada tabung menurun sampai suhunya berada di bawah suhu kerja sensor. Sensor sendiri dipasang seri dengan heater. Dengan demikian, fungsi dari sensor ini mirip seperti saklar. Hanya saja pekerjaannya secara otomatis berdasarkan perubahan suhu. Jadi ketika kita dapat menarik kesimpulan, sensor ini tuh ibaratnya saklar seperti itu. Tapi ini saklar yang otomatis, yang mana ketika suhu dirasa sudah di bawah
maksudnya ini sudah agak dingin, itu heaternya akan nyala lagi seperti itu. Nah, makanya akan jadi pemanasan kembali. Berikan video penjelasan agar lebih jelas terkait bagian-bagian yang ada dalam dispenser seperti itu. Ada lampu sensornya, yang merah menunjukkan panas dan yang hijau menunjukkan suhu normal. Ini keran saluran untuk air panas dan yang warna biru menunjukkan suhu normal. Ini adalah bagian di dalam dispenser. Ini merupakan anti-spill yang digunakan untuk penyaringan air. Dan di sini bak penampungan airnya yang telah disaring. Ini ada 4 saluran. Yang pertama ini saluran untuk air bersuhu normal. Ini saluran air dari bak penampung menuju tabung pemanas. Dan ini merupakan saluran untuk pembuangan sisa air yang berada di tabung pemanas yang tidak dipakai. Dan yang keempat merupakan saluran air panas yang sudah diproses di dalam tabung pemanas. Ini merupakan termostat untuk mengatur suhu, dan ini merupakan kabel sensornya, dan ini merupakan daya utama. Nah, kami di sini akan memberikan simulasi atau beberapa contoh. Oke, simulasi yang pertama itu airnya dituangkan dari gelas, kemudian masuk ke dalam penampungan air, kemudian dari penampungan air itu menuju ke saluran dan masuk ke dalam tabung pemanas. Tabung pemanas ini terdiri dari beberapa elemen pemanas karena terbuat dari aluminium dan dikelilingi oleh logam. Kemudian tabung pemanas ini memiliki termostat yang berfungsi sebagai pengatur suhu dalam tabung pemanas. Setelah itu, ketika suhu air dalam tabung pemanas ini sudah maksimal, maka kabel ini akan berfungsi untuk memutuskan aliran listrik, kemudian menuju ke lampu indikator. Ketika lampunya sudah merah, maka air yang dalam tabung ini berarti sudah panas. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya berikan terkait penjelasan dispenser. Saya tadi di awal juga menjelaskan terkait prinsip kerjanya seperti apa, kemudian definisi dispenser seperti apa. Dan kemudian saya berikan video, saya mengambil di YouTube video orang lain seperti itu, kemudian saya gabungkan. Ya, apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.